Iya Pak. Anak. Kita serahkan kembali sama Pak Marwan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kami. Bapak langsung. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Bapak Bupati Indragiri Hulu Haji Yopi Arianto. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilimpah ruahkan semua rezekinya yang berkah, amin. Juga hadir bersama kita Bapak Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakili oleh Bapak Haji Alfendri. Juga alhamdulillah nampak dalam pandangan saya Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekda, dan mungkin ada Pak Kabak Protokoler Pak Supandi yang juga beliau sebagai wali santri karena anak beliau ada di sini. Selamat datang Pak Kabak Protokoler, juga Pak Kapolsek dan Pak Danramil kita yang baru. Selamat datang Pak Danramil, Bapak Karwil Pendidikan Pasir Penyu, Bapak Camat atau yang mewakilinya, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, terkhusus wali-wali santri yang hadir pada malam ini. Dan juga anak-anak kami santriwan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah seingat saya itu 3 bulan yang lalu, datanglah perwakilan santri kelas 6 atau kelas 12 dan kelas 9 menyampaikan hajatnya untuk melaksanakan acara perpisahan atau yang biasa kami sebut dengan haflatul wada, perpisahan bagi santri yang sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang madrasah aliyah dan di jenjang madrasah sanawiyah. Saya sangat merespon apa yang diinginkan oleh mereka, menyampaikanlah hajat mereka semua kepada kami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tanya berapa anggaran untuk kegiatan ini nak? Mereka bikin semua, ini semua karya anak-anak kita Pak. Termasuk panggung yang ada pada malam ini adalah karya santriwan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah. Saya bangga dan saya berterima kasih kepada anak-anak kami semua. Saya meyakini insya Allah ilmu kalian semua akan bermanfaat. Saya tanya berapa anggarannya, kurang lebih sekitar 50 sampai 60 juta Pak Kiai katanya. Untuk acara ini, wah punya duit berapa? 27 juta iuran mereka. Lantas kekurangannya ya diserahkan sama Pak Kiai katanya. Ini bukan nyerahin kekurangan, nombokin namanya saya bilang. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, begitulah semangat anak-anak didik kita, santriwan santriwati Khairul Ummah, yang dengan segala kekurangannya mereka berusaha tetap ingin memberikan yang terbaik untuk pondoknya, yang terbaik untuk guru-gurunya, yang terbaik untuk orang tuanya, dan juga yang terbaik untuk umat ini.
Maka sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang telah bertumpus lumus, yang tentu juga tidak lepas dari bimbingan arahan guru-guru, karyawan-karyawati yang ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Juga alhamdulillah ini semua atas support dari para alumni yang telah tamat di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Malam ini hadir juga alumni yang sedang kuliah maupun yang sudah mengemban amanah di Provinsi Riau ini. Lebih kurang ada 50 alumni yang hadir sejak pagi tadi bersama dengan kita, dimulai dari siang tadi ramah tamah bersama anak kelas 6 dan majelis guru, para alumni, dan malam ini hingga esok malam mereka akan bersama dengan kita untuk memberi support kepada adik-adiknya yang akan tamat ini. Acara kita Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk anak-anak kami, malam ini diawali dengan acara Haflatul Wada, pelepasan bagi anak kami yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya di Madrasah Sanawiyah dan di Madrasah Aliyah. Dan malam esok insya Allah akan ada panggung gembira, atraksi seni yang akan ditampilkan khususnya oleh anak-anak kami di kelas 12 dan di kelas 9, baik dari Madrasah Aliyah dan juga di Madrasah Sanawiyah. Untuk itu kami juga mengundang barangkali kepada wali santri, khususnya anak-anak kami yang akan tamat ini, untuk bisa menyaksikan penampilan seni mereka esok malam. Kalau toh malam ini Bapak dan Ibu agak berat untuk pulang, dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang ada, kami telah menyiapkan penginapan bagi Bapak dan Ibu yang memang ingin menginap di pesantren ini. Ada di ruang SDIT, ya meskipun sederhana tapi mencukupi, lebih dari standar yang ada. Itu sudah kita siapkan 2 ruang kelas besar ya untuk istirahat bagi Bapak dan Ibu yang ingin bermalam di sini. Plus makannya pun insya Allah kita siapkan makan ala santri, insya Allah gratis. Semata-mata kita ingin memberikan support. Jujur Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya malam-malam seperti ini malam yang tidak kita inginkan. Untuk anak-anak kami barangkali, kalaulah ini mungkin, tidak malam ini mungkin malam esok. Malam esok adalah malam terakhir bagi kalian untuk bersama dengan kami di sini. Meskipun kami masih mempersilahkan kalian untuk tetap di sini hingga akhir bulan Juni, tapi saya meyakini dan kita semua tahu anak-anak kami yang di Madrasah Aliyah khususnya dari jumlah 92, alhamdulillah 33 orang itu sudah lulus dalam perguruan tinggi negeri yang ada di Republik Indonesia ini. 12 anak sekarang sedang menunggu hasil tes untuk ke Turki dan ke Mesir. 5 orang sudah lulus ikut tes melanjutkan program tahfizul Quran di Subang, Jawa Barat. Ada 5 anak kita lulus dan insya Allah akan melanjutkan untuk program tahfizul Qurannya 30 juz. Untuk itu sekali lagi ya, meskipun mau tidak mau anak-anak kami kita harus berpisah. Berpisah bukan berarti kita tidak saling mencintai. Berpisah bukan berarti kita tidak saling menyayangi. Tapi karena kita saling menyayangilah, karena kita mencintai kalianlah, cinta yang didasari karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Maka mau tidak mau, cinta kami lebih kuat mendorong kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau untuk berkhidmat di tengah-tengah masyarakat. Karena kami meyakini tidak semuanya wali santri yang punya kemampuan lebih untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya. Karena itu lewat kesempatan ini kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu yang masih diberikan rezeki berlebih, mohon berikanlah kesempatan pendidikan yang lebih tinggi untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi. Adapun yang tidak, mungkin dengan keterbatasannya sudah datang ke saya 2-3 orang, bahkan mungkin akan menyusul juga yang lain. Pak Kiai, dengan keterbatasan kami mohon maaf, anak kami mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah saat ini.
ada yang minta tetap mengabdi bersama kita di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini, atau ada yang menyerahkan langsung, terserah Pak Kiai, mau dikemanakan anak kami, yang penting bermanfaat. Saya tidak mengurangi rasa hormat dengan Bapak dan Ibu. Saya terima kasih yang sedalam-dalamnya ketika Bapak mempercayai pendidikan putra-putrinya kepada kami di sini. Tapi dengan keterbatasannya pula, insya Allah dengan segala kekurangannya yang ada pada diri kami, kita akan coba menyambut untuk bagaimana menempatkan kelanjutan anak-anak kita setelah tamat di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Besar sekali peluang itu didapati, karena pendidikan saat ini tidak hanya harus bermodalkan materi. Peluang sudah dibuka sedemikian rupa. Hampir-hampir semua perguruan tinggi, baik negeri juga swasta, memberikan pendidikan gratis untuk kuliah bagi siapa santrinya yang punya modal hafalan, meskipun hanya 3 juz. Anak-anak kami yang malam ini tamat, saya meyakini insya Allah anak aliyah minimal itu 3 juz mereka bisa, meskipun harus ditakrir, diulang kembali hafalannya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Nggak ada masalah, masih ada waktu untuk itu. Karena ada beberapa perguruan tinggi yang sudah datang ke kita meyakini, bahkan dari pihak aparat kepolisian pun membuka pintu selebar-lebarnya, Pak Kiai kalau ada anak muridnya yang tamat sudah hafal 2-3 juz, kita siap memfasilitasi untuk tes ke sekolah kepolisian. Ini penghargaan dari aparat keamanan tentunya. Kemarin alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari Jumat tanggal 4 kemarin, hari yang berkah, saya baru saja menandatangani kerjasama pendidikan Pondok Pesantren bersama Baitul Mal Muamalat dan CEO-nya Muamalat bersama Malpadi Pusat Majelis Pendidikan Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia dengan 26 pondok pesantren yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Khairul Ummah yang mendapatkan biaya pendidikan untuk 1 tahun bagi santri yang berprestasi dalam bidang tahfizul Quran. Setiap tahunnya Muamalat akan menyalurkan dana 120 juta ke Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Karenanya kami sudah menginventarisir dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Bapak Bupati. Saya yakin Bapak Bupati juga terus berpikir bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat anak-anak di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Kami sebagai rakyat pun juga terus berpikir, tidak ingin membebani sepenuhnya kepada Bapak Bupati. Alhamdulillah, selain Bank Muamalat yang sudah cash kemarin datang memberikan uang, meskipun dalam jumlah yang kecil, tapi dalam bentuk perhatian mereka, Bank Syariah Mandiri kemarin ujuk-ujuk datang menyampaikan uang kepada saya, Pak Kiai ini uang 16.800.000 infak dari Baitul Malnya Bank Syariah Mandiri untuk anak didik santri yang memang punya mengikuti program tahfidzul Quran. Allahu Akbar. Dari sini saya semakin yakin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita terus memberikan perhatian yang besar untuk anak-anak kita, memberikan pendidikan, memikirkan biayanya, memikirkan konsepnya, Allah pasti akan bantu dan akan menggerakkan semua hambanya untuk turut bersama dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada putra-putri kita di sini. Makanya kalau dalam 1 bulan ini saya tidak menutup-nutupi, tapi apa adanya, operasional kita itu 650 sampai 700 juta untuk kebutuhan guru dan juga makan anak-anak, asrama, listrik, air dan sebagainya. Dari 650 juta itu 25 juta sampai 30 jutanya bisa dipastikan menggratiskan anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Laporan terakhir kemarin alhamdulillah Pak Kiai sudah menurun ini dari 30 juta, sekarang yang harus kita biayai setiap bulannya hanya 25.600.000 dari tingkat SD, sanawiyah dan aliyah. Artinya sudah ada peningkatan beberapa wali santri yang punya kemampuannya secara ekonomi. Saya bersyukur. Saya coba press lagi nanti kalau bisa berkurang
sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran-anggaran yang ada di pondok pesantren ini untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi tentunya. Karena itu saya tidak bisa banyak berpesan kepada khususnya anak-anak kami dan juga para wali santri. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dari saya dan juga majelis guru. Barangkali selama dalam masa pendidikan menempa putra-putri Bapak lebih banyak salah, silap, baik tutur kata, sikap dan perbuatan dari kami para guru di sini. Saya meyakini itu. Karena kami sebagai manusia mungkin terkadang kata yang kurang berkenan di hati anak didik kita, mungkin terkadang sikap dan perbuatan yang menyakiti anak-anak kami di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga anak-anak kami semua. Begitu juga untuk anak-anak kami di sini. Kalaulah malam ini barangkali mungkin malam menjelang malam-malam terakhir kebersamaan kita di sini. Besok mungkin kalian terakhir untuk mendengarkan sirine Pondok Pesantren Khairul Ummah membangunkan kalian di pukul 3.30 untuk melaksanakan tahajud. Besok juga mungkin ini adalah malam terakhir kalian mendengarkan iringan sholawat ketika kalian berangkat menuju ke masjid. Besok juga mungkin ini adalah malam terakhir kalian mendengar lantunan azan dan tilawah Al-Quran yang ada di pondok pesantren ini. Meskipun begitu, kita dipisahkan oleh fisik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipisahkan oleh tempat, kita dipisahkan oleh jarak, tapi yakinilah insya Allah guru-guru kalian senantiasa mendoakan kalian, memberikan doa yang terbaik untuk kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapati di sini, ilmu yang bermanfaat, menjadikan kalian anak yang saleh dan salehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kami meyakini bahwa tantangan kalian di luar pesantren jauh lebih berat ketika kalian di pesantren ini. Sebab Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para wali santri, ketika anak kami di sini melenceng, asal males saja, pasti kalaulah tidak saya guru-guru mengingatkan mereka semua. Jangankan mereka meninggalkan sholat 5 waktu, na'udzubillah, alhamdulillah mereka terkontrol untuk itu semua. Bertutur kata yang tidak sopan pun kepada kawan, ketika kami mendengarnya dan kita tahu, segera kita ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Begitulah kita kuat ingin memberikan pendampingan kepada kalian. Semata-mata kami ingin jaga kalian dari bibit yang baik, menjadilah kalian tanaman yang lebih baik lagi, sehingga bermanfaat bukan hanya bagi bumi tapi juga untuk langit. Bukan hanya untuk santri tapi juga untuk masyarakat luas tentunya. Ini yang kita harapkan. Karena itu pendidikan yang telah ditanamkan di pondok ini, baik untuk wali santri dan juga anak-anak kami di sini, 3 hal yang paling tidak dari 10 karakter yang ada di pesantren ini, 3 hal yang kita minta. Salimul akidah yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita. Bagaimana akidah kalian itu harus kokoh, karena di luar banyak sekali paham-paham yang menyesatkan, yang tidak sedikitnya akan menggoyahkan iman kalian. Karena itu tanamkan akidah kalian, rukun iman, rukun Islam yang sudah difahamkan kepada kalian lewat paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhabnya Imam Syafi'i. Tolong itu kalian pegang dengan seerat-eratnya, dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai iman kalian tergoda, jangan sampai iman kalian goyah dengan bisikan-bisikan yang ada di luar sana, sehingga kalian yang tadinya sholat secara berangsur-angsur kalian tinggalkan sholat, na'udzubillahi min dalik. Kalian yang tadinya menutup aurat dengan bagus, kalian jaga aurat kalian. Jangan sampai nanti setelah tamat kalian buka aurat kalian, dosa dan durhaka kepada orang tua juga kepada gurumu. Kalau akidah kalian bagus, insya Allah kalian akan selamat. Yang kedua, realisasi dari akidah itu anak-anakku sekalian, lakukanlah ibadah yang baik, sahihul ibadah, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, juga para salafus soleh. Maka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah yang telah kalian lakukan di sini, jangan sampai kalian tinggalkan.
Tahajud setiap malam yang kalian dirikan jangan sampai kalian abaikan. Duha yang setiap harinya kalian dirikan jangan kalian abaikan. Tolong ibadahmu dijaga. Minimal sholat 5 waktu dan semua yang menjadi kewajiban kalian. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jaga. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, bisa dipastikan insya Allah kalian akan mempunyai akhlakul karimah. 3 hal inilah kita sebagai manusia yang dianggap oleh Allah manusia yang beriman dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya sempurna, insya Allah dia akan dianggap manusia yang seutuhnya, manusia yang dihormati bukan hanya oleh manusia tapi juga dihormati oleh Allah dan para malaikatnya. Tapi ketika kalian akidah kalian melenceng, pengawasan Allah kalian abaikan, perintah Rasulullah kalian tidak pedulikan, ibadah 5 waktu kalian tidak lakukan, dari situ maka bisa dipastikan akhlak kalian pun akan bobrok. Hanya orang-orang yang berakidah tidak lurus, orang-orang yang ibadahnya tidak bagus, akhlaknya pun tidak bagus. Tapi kalau orang yang akidahnya lurus, ibadahnya akan bagus. Orang yang ibadahnya bagus, insya Allah akhlaknya pun akan bagus. Disenangi oleh semua manusia, bahkan disenangi oleh para penduduk langit. Ini yang kita harapkan. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak bosan kami juga mohon segala kritikan, masukan dari bapak dan ibu. Meskipun mohon maaf anak bapak dan ibu malam ini atau malam besok paling tidak mereka terakhir bersama kita di sini, tapi ikatan persaudaraan kita tidak akan terputus dengan tamatnya anak-anak kita semua. Kami berharap kritikan, nasihat jangan bosan-bosannya disampaikan kepada kami di sini. Apakah lewat kepala madrasah, lewat kabit kesantrian, lewat pengurus yayasan, bahkan lewat saya langsung. Sedapat mungkin telepon yang berdering, jika memang memungkinkan saya untuk mengangkatnya, saya akan coba mengangkatnya untuk menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh wali santri. Terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Bapak Bupati Indragiri Hulu. Jujur di luar dugaan, saya tadi coba menelpon saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Subhanallah, alhamdulillah diangkat karena memang beliau lagi mungkin tidak ada tidak begitu sibuk. Saya sampaikan acara kita malam ini. Saya boleh hadir. Saya bilang ini yang kita bangga punya Bupati Yopi Arianto. Tepuk tangan buat beliau. Takbir untuk Pak Yopi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau takbir untuk Pak Yopi boleh Pak Kabak ya. Iya. Kita bangga, kenapa? Saya pakai kaos cuma Pak Kiai, nggak ada baju lagi karena penuh seharian ini dengan acaranya. Saya bilang ini yang kita bangga karena dengan kesederhanaan beliau yang tidak dibuat-buat, ya, yang tidak dibuat-buat, tapi memang beliau sangat sederhana sekali. Berkenan hadir, kami cukup bangga dan berterima kasih kepada Bapak Yopi, Bapak Sekda beserta rombongan. Alhamdulillah, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur dan murah rezeki, amin. Begitu juga terima kasih kepada wali santri, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Batu Gajah yang betul-betul bergandengan tangan bersama kita. Masyarakat Air Molek, umumnya masyarakat Indragiri Hulu, tidak bosan-bosannya. Ya, tadi Pak Marwan menyampaikan kita memang terbuka untuk semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah di sini semuanya ya, kita tidak membeda-bedakan. Maka mohon maaf kalau toh hari terakhir kemarin ada kasus anak kami beberapa orang. Nah, karena kalian sampai malam besok masih tetap harus disiplin Pak Marwan. Anak-anak kita masih harus disiplin di sini. Jadi belum boleh pegang handphone. Saya dapat laporan ketika di Jakarta ditelepon oleh Kabid Kesantrian, ada anak kami kelas 6 tertangkap membawa handphone belum tamat. Jadi ya saya bilang jangankan anak wali santri, anak saya saja ketika beliau dapat hadiah umroh, dapat duit juga dari Pak Bupati, beli handphone lantas ketahuan
ketahuan oleh saya, ketahuan oleh kabid kesantrian, saya bilang sanksinya apa? Dihancurkan handphonenya Pak Kiai, hancurkan. Tapi ini anak Pak Kiai, hancurkan. Begitu komitmen kita. Ya. Lau kanat Fatimatan saraqat laqata'tu yadaha. Meskipun Fatimah itu mencuri kata Rasulullah, maka akan aku penggal tangannya. Jadi meskipun Jundi melakukan pelanggaran bawa handphone sebagaimana yang setelah terjadi, handphone yang dibelinya nggak sedikit, duit dari Pak Bupati itu saya ingat betul 3 juta. BlackBerry waktu itu lagi musim-musimnya, hancurkan, dihancurkan juga. Ya alhamdulillah, meskipun nangis juga saya Pak diam-diam. Nah malam kemarin itu tertangkap dan saya sampaikan kepada kabid kesantrian, jelaskan dulu dengan orang tua bahwa inilah disiplin yang kita tegakkan, bukan hanya untuk 1-2 santri, sampai tamat selesai baru itu bisa kita berikan. Kenapa? Karena pengaruhnya cukup besar. Maka sampai saat ini santri Khairul Ummah belum kita izinkan dan tidak kita izinkan membawa handphone selama masa pendidikan di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Asal bawa, hancurkan. Ya bukan anti dengan teknologi Pak, enggak. Tapi sampai saat ini kita melihat ya pengaruh dari itu semua negatifnya lebih banyak. Jadi anak kita nggak bisa megang handphone di sini. Tapi handphone kita siapkan di kantor wali asrama ada 6 ya. 5 sampai 6 kalau santri perlu menelpon orang tua itu kita siapkan. Ya, yang putri juga begitu sama. Kita siapkan meskipun dengan harus membayar pulsanya itu biasa. Jangan semuanya gratis nak ya. Kalau gratis malu nanti orang tuamu ya. Nah, ini kita siapkan untuk itu semua. Nah, kenapa demikian? Kita ingin menjaga anak-anak kami. Alhamdulillah di sini hasil pengumuman meskipun lulus 100% kemarin diumumkan, alhamdulillah lulus 100%, tapi tidak ada satupun santriwan santriwati yang coret-coret baju. Takbir buat santriwati Khairul Ummah. Allahu Akbar. Nggak ada Pak Bupati coret-coret di sini. Kalau nampak coret-coret bajunya udah pulang aja sekalian. Nah, tapi alhamdulillah begitu kami bangga punya kalian sebagai santriwan santriwati di sini, maka kami titip kepada Bapak, tolong Pak, ketika mereka di rumah menjelang kuliah, tolong diingatkan sholat subuhnya dibangunkan, sholat 5 waktunya biar dijaga, Al-Qur'annya tetap dibaca. Kalau toh mereka melanjutkan kuliah di Pekanbaru, insya Allah di Pekanbaru sudah ada IKAKU, Ikatan Keluarga Alumni Khairul Ummah, juga sudah ada sekretariatnya di Pekanbaru. Itu tempat mereka untuk ya berbagi, sharing dan saling menjaga. Makanya malam ini alumni hadir di sini ingin menyambut kalian nanti bagi yang melanjutkan kuliah di Pekanbaru tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan iringan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semua ini anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan ilmu mereka semua ilmu yang berguna dan bermanfaat, hingga mereka semuanya bermanfaat untuk umat dan dunia Islam tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segala rezeki uang yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk pendidikan anak-anaknya di sini, kami doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang berlimpah ruah. Barangkali ini saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.